Assalamualaikum para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang kesatria kematian yang kembali ke masa lalu demi menebus seluruh dosanya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Damian Haken yang mempermainkan Guiler dan membuatnya murka, bahkan melesat maju untuk menghabisinya. Akan tetapi saat melakukan itu maka sebuah aura hijau muncul di antara mereka. Guiler yang merasakan itu segera menghentikan serangannya. Siapa sangka aura tersebut berasal dari tekanan intimidasi yang dikeluarkan oleh Himmlik, sang kesatria pelindung keluarga Goldpick. Himmlik menganggap mempergunakan senjata seperti itu di hadapan tuannya adalah cara yang menunjukkan jika Guiler ingin cari mati. Sejauh ini dia sudah bersabar dari tindakan Guiler yang seperti binatang buas, tapi nampaknya dia harus diajari tata krama. Tekanan hebat yang dikeluarkan oleh Himmlik bahkan membuat Guiler tak bisa bergerak untuk sesaat. Damian sendiri terkesan akan aura hebat Himmlik, menunjukkan dia adalah sosok yang tangguh. Himmlik akan memaafkan Guiler sebab dia bersama dengan nonanya, tapi jika berani bertindak tak sopan lagi maka dia akan memenggalnya. Tekanan aura itu membuat Guiler bertekuk lutut, bahkan dia terlihat kesulitan bernapas. Lalu Adam menyela dan meminta semuanya untuk mengakhiri pertikaian yang tak diperlukan. Berdasarkan hasilnya, maka dia tetap ingin agar Damian dimasukkan sebagai salah satu dari perwakilannya dalam duel. Tapi Horwitz mengungkapkan jika duel tadi sangatlah tidak adil. Menurutnya Guiler masih belum pulih dari perjalanan jauhnya, sehingga Damian mendapatkan keunggulan yang besar. Ditambah Guiler merupakan tipe kesatria pengguna senjata dan mengadu kedua tangan mereka dalam jabat tangan saja tidak akan menentukan siapa yang lebih kuat. Kalsea juga berpendapat seperti itu, dan agar tidak salah memilih perwakilan maka kemampuan keduanya harus dinilai secara menyeluruh dan adil, bukan dengan duel jabat tangan yang tidak resmi. Hanya saja ayahnya tidak menanggapi hal tersebut, bahkan meminta putrinya tidak melawan keputusannya. Meski begitu Kalsea tetap bersikeras melakukan protes atas keputusan itu. Pembangkangan yang terlalu berlebihan ini membuat Adam marah karena putrinya telah mempermalukannya di hadapan semua orang. Dengan tubuh yang bergetar Kalsea meminta maaf walau dia terpaksa mengucapkannya. Horwitz juga tidak bisa melakukan apapun sebab keputusan tuannya mutlak. Di saat yang sama Damian meminta izin untuk ikut andil dalam masalah ini. Yang benar saja Damian ingin Adam menerima tawaran dari Kalsea dan hal itu mengejutkan gadis ini, padahal keputusan ayahnya sudah sangat menguntungkan Damian. Adam adalah sosok yang bisa menilai seseorang hanya dengan melihatnya, tapi terkadang dia tak mengerti alasan dari tindakan Damian yang tak normal. Beberapa saat kemudian Victor penasaran kenapa tuan mudanya menerima ajakan duel itu padahal dia sudah diuntungkan, dan Damian menjawab jika dia memiliki alasan tersendiri, lagian dirinya takkan kalah. Mereka berdua pun telah tiba di tempat pembuat pedang yang disebut oleh Adam. Saat itu Adam takkan menghentikan Damian jika itu adalah keinginannya, tapi dia menyarankan agar memilih senjata di tempat yang diberikannya karena dia tampak tidak memilikinya. Damian yakin dirinya dapat mengalahkan Guiler meskipun menggunakan pedang kayu, tapi tidak ada salahnya dia menerima kebaikan Adam. Saat masuk ke dalam, Victor memperkenalkan diri mereka dan kedatangan atas perintah dari penguasa wilayah ini. Pria itu telah mendengar kabar mereka dan sekarang membawanya masuk ke ruangan khusus.
Dilihat dari manapun semua senjata di tempat ini sangat bagus, dan bahkan Victor juga menginginkannya. Di sela itu Damian melihat pedang yang cukup aneh, hingga berhasil menarik perhatiannya. Si pemilik tempat ini juga sedikit merasa aneh akan pedang itu karena terlihat tak seperti pada umumnya. Pesanan itu dulunya merupakan pesanan dari seorang kesatria yang pernah bekerja dengan penguasa wilayah, tapi dia tidak sempat mengambilnya karena harus pergi sehingga pedang itu menjadi tak bertuan. Lalu Damian menanyakan apakah kesatria itu memberikan baja dering terpadu untuk membuat pedang tersebut, dan ucapan Damian mengejutkan pria itu karena bisa mengetahuinya. Damian cukup yakin jika pedang itu merupakan senjata kesayangan kesatria dari kehidupan masa lalunya. Maka dari itu dia memutuskan untuk memilih pedang itu, tapi pemilik toko terkejut meskipun Damian sudah mengetahui pedang itu memiliki baja dering terpadu di dalamnya. Alasan pedang itu dianggap tidak menarik sebab pedang jenis ini tidak baik dalam meningkatkan mana. Baja dering terpadu memiliki sifat untuk yang dapat mendorong serta membuat gema mana. Saat Damian menanyakan nama pedang tersebut, maka pria ini mencoba mengingatnya dan kesatria itu menamakannya pedang 1000 mil sebab dapat bergema. Setelah meninggalkan tempat persenjataan itu, maka seseorang mendatanginya. Gadis ini memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Kalsea dan kedatangannya untuk menyampaikan pesan nonanya. Maka dari itu Damian sebaiknya bertemu dengan nonanya dan tidak menolak pertemuan itu. Pelayan ini juga menambahkan jika nonanya lebih cerdas dari kelihatannya sehingga Damian takkan menyesalinya, bahkan pelayan itu mengatakan jika nonanya mungkin saja mengabulkan keinginannya. Damian yang mendengar itu mengetahui jika Kalsea pastinya mencoba untuk menyuapnya dan Damian akan menemuinya lagian dia juga ingin memeriksa sesuatu. Agar pelayan itu tidak curiga, maka Damian menunjukkan raut wajah senangnya dan pasti akan datang. Setelah berjalan cukup lama, pelayan ini memberitahu jika restoran ini adalah tempat yang dijalankan oleh nonanya dan hanya para bangsawan yang bisa menggunakannya. Hari itu seluruh restoran telah dikosongkan untuk menyambut kedatangannya, menandakan kepedulian nonanya. Sekarang Damian hanya perlu masuk sebab nonanya sudah menunggu di dalam. Saat masuk ke dalam maka Damian dapat mencium aroma yang menjijikkan. Di sana Kalsea bersikap ramah dan dia menyebut Damian sedikit terlambat padahal dia sudah menunggunya sejak tadi. Tanpa pikir panjang Damian menanyakan kenapa Kalsea memintanya datang, tapi Kalsea merasa mereka sebaiknya membicarakannya saat makanan tiba. Hanya saja Damian tidak mau membuang waktunya dan ingin mendengar yang penting saja. Tanpa menunggu lagi, Kalsea menegaskan jika dia mempunyai satu keinginan yang harus dilakukan oleh Damian, di mana dia harus mengundurkan diri dari posisi perwakilan. Pasca mendengar itu Damian menduga jika Kalsea nampaknya meragukan kemampuan kesatria bayaran yang dibawanya dan Kalsea menjawab jika Guiler menggunakan kapaknya maka dia pasti akan mati. Alasan dirinya membuat permintaan ini sebab ingin menjaga kekuatan Guiler dalam persiapan melawan keluarga Leon Blume. Tentu akan jadi masalah jika Guiler terluka dari duel yang tidak berarti melawannya untuk menentukan perwakilan yang pantas. Lalu Damian menanyakan kenapa dia harus setuju pada permintaan itu dan Kalsea berjanji untuk mengabulkan keinginannya. Dia yakin seorang bangsawan pinggiran pastinya hanya menginginkan uang serta ketenaran.
Damian yang masih bersikap tenang cukup kesal pada Kalsea yang terlalu memandang rendah keluarganya. Saat Damian mengatakan bukankah dia bisa mendapatkan semua itu jika menjadi perwakilan, tapi Kalsea menganggap pilihan itu tidaklah bijak sebab yang terbaik adalah menjaga hubungan baik dengan pewaris masa depan yang tak lain dirinya sendiri. Jika Damian sudah mengerti, maka dia sebaiknya segera memberitahu ayahnya. Yang perlu dikatakannya sangat sederhana, di mana dia mengundurkan diri dari perwakilan. Damian terdiam untuk sesaat karena Kalsea mencoba mengelabuinya. Lalu dia tertawa dan langsung menolaknya secara mentah begitu saja. Penolakan itu membuat Kalsea sangat terkejut karena pembicaraan ini seharusnya berjalan lancar. Damian mengetahui alasan Kalsea terkejut karena tidak terpengaruh akan aroma aneh dalam ruangan ini. Sihir tersebut adalah sesuatu yang dikhususkan untuk mengendalikan seseorang dengan membuatnya jatuh cinta. Dikarenakan dirinya pernah terikat pada sihir hitam di kehidupan sebelumnya, maka Damian bisa langsung merasakannya. Normalnya dengan jumlah sebanyak ini, maka seseorang bisa menjadi budak Kalsea, tapi tak berlaku bagi dirinya. Damian memiliki otoritas dewa yang mampu menyerap sihir hitam, dan ini merupakan counter terbaik. Kemudian Damian menanyakan maksud dari Kalsea yang mengatakan pembicaraan seharusnya tidak berlangsung seperti ini. Tapi Kalsea tidak ingin jujur padanya dan berjanji akan memberinya uang yang banyak. Lalu Damian berbalik sambil menegaskan jika dia tidak membutuhkan apapun dari gadis seperti Kalsea. Gadis ini tak ingin membiarkannya pergi hingga menanyakan hal apa yang paling diinginkan oleh Damian. Saat mendengar itu Damian menjawab jika dia hanya ingin kebahagiaan keluarganya meskipun dia harus mengorbankan manusia lainnya. Karena tak ada yang perlu dibicarakan, maka Damian berharap Kalsea menyarankan agar Guiler mempersiapkan dirinya. Dengan nada yang rendah Kalsea paham jika keluarga pastinya yang terpenting bagi Damian. Maka dari itu dia harus mundur sekarang juga, jika tidak maka dia akan menghancurkan keluarga Haken. Ucapan itu membangunkan kebuasan Damian dan dalam waktu singkat dia mencekik Kalsea. Cengkeraman itu bahkan cukup kuat dan jika Damian menginginkannya maka dia sudah mematahkan lehernya. Tapi dia menghormati Adam dan ini adalah peringatan jika gadis sepertinya ingin berumur panjang. Keributan itu membuat kesatria penjaga Kalsea segera datang. Sebab berani menyentuh nonanya, maka kesatria ini segera menghunuskan pedangnya untuk menyerang. Tapi dalam waktu singkat Damian melewati mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Walau hanya menggunakan pisau makan, maka Damian telah menggores leher mereka. Goresan itu tidaklah begitu dalam dan mereka hanya perlu menggunakan ramuan penyembuh untuk pulih. Tak hanya menunjukkan kebrutalannya kepada para kesatria penjaga, tapi Damian juga mengingatkan Kalsea satu hal. Di mana dirinya sangat ingin memotong lehernya, sekarang juga karena berani menunjukkan taringnya pada keluarganya, tapi dia akan menahannya. Tapi bukan berarti dia akan melepaskannya, sebab kedepannya dia akan menghadapi hal yang buruk yang membuatnya memilih untuk mati saja. Kalsea tidak bisa berbuat apapun dan dia dapat merasakan ancaman itu bukanlah sekedar nekat belaka. Beberapa saat kemudian pelayannya datang dan mencoba menenangkan nonanya. Walau Kalsea dibuat tak berdaya untuk saat ini, tapi dia berjanji untuk menghabisi Damian apapun yang terjadi. Lalu Kalsea memanggil seseorang untuk segera masuk.
Orang itu pun langsung masuk demi memenuhi panggilan nonanya. Dia sangat marah karena sihir itu tidak berguna pada Damian dan orang itu juga tak tahu, tapi dia menduga kasus ini sangat langka di mana seseorang memiliki kekebalan yang lebih kuat terhadap sihir hitam. Hanya saja Kalsea tidak menerima alasan tersebut dan langsung melemparnya. Kalsea juga ingin tahu kemana Guiler dan orang itu menjawab jika Guiler sedang berada di bar karena membutuhkan udara segar. Hal itu tentu saja membuat Kalsea makin kesal sebab duelnya melawan Damian berlangsung besok tapi dia masih bersantai seperti itu. Penyihir ini mencoba meyakinkan nonanya jika Guiler pastinya akan menang sebab dia adalah mahakarya organisasi Yulan, bahkan kemampuannya melebihi yang lainnya. Sebagai anggota organisasi Yulan, maka dia berjanji untuk membantu Kalsea mendapatkan posisi pewaris apapun yang terjadi. Kalsea akan tenang saat ini, tapi jika terjadi sesuatu yang tak diinginkannya, maka dia akan menjadikan orang di depannya yang pertama kali mati. Siapa sangka Damian belum pergi bahkan mendengar semua percakapan itu dari luar. Kecurigaannya telah benar dan dia akan menghancurkan semua penyihir hitam serta yang terlibat dengan mereka.